Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dela Firnanda Ramadhani selaku MC atau pembawa acara dari tim produksi kelas 11 desain produksi Busana 3. Selamat datang di gedung SMK Negeri 1 Kendal pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 bulan Mei tahun 2024. Kami, tim produksi drama kelas 11 desain produksi Busana 3 akan menampilkan drama yang berjudul Ayahku Pulang yang disutradarai oleh Arum Dwi Agustina. Adapun para pemain sebagai berikut. 1. Intan Nur Aini berperan sebagai ayah. 2. Jannatul Latifah berperan sebagai ibu. 3. Setia Ramadanti berperan sebagai Minarti. 4. Analila Sofiana berperan sebagai Maimun. 5. Nanda Zuka Karisma berperan sebagai Mintarsi. 6. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemain. Dan sebelum pertunjukan dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan. 1. Penonton dilarang melakukan kegaduhan selama pertunjukan berlangsung. 2. Penonton dilarang keluar masuk selama pertunjukan berlangsung. 3. Bagi penonton yang ingin mengambil gambar dilarang menyalakan lampu kilat atau flash. Birrul Walidaini Ihsana adalah dasar terciptanya proses pertunjukan ini. Naskah Ayahku Pulang bukan sekedar naskah. Ada nilai-nilai yang perlu kita ketahui bersama. Ada renungan yang perlu kita resapi bersama. Ada rasa marah yang perlu kita pelajari bagaimana berkecambuk dalam dada. Apapun yang terjadi, ayah tetaplah ayah, bagaimanapun dan kapanpun, bahkan selamanya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK kasih unggul, generasi muda cinta bahasa Indonesia. Drama Ayahku Pulang karya Umar Ismail. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi. Mas berpikir lagi, malam dari raya nanti dengar suara itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahku pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah! Keesokan harinya hari raya, selesai sholat, ku
dosanya. Kenapa sih masih ibu lagi masih lama itu? Ibu merasa bahwa ia masih mengingat kita nanti. Mintasi kemana sih Bu? Mintasi tadi keluar mengatakan jahitan nanti. Mintasi masih juga mengambil penjahitan. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi mengambil penjahitan? Biarlah nanti, karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandainya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu ini mau mengatakan kalau penghasilanku ini tidak cukup untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintasi nampaknya belum mau bersuami nanti. Tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya sih, Bu? Mereka kan banyak uang. Apa uang? Ya benar saja nanti. Maaf, Bu. Bukan maksudku mau menjual hatiku sendiri. Mataku hitam. Mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan nanti. Mewah dulu kawin dulu. Tapi kemudian bagaikan pohon yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang nanti. Uang. Tidak nanti. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikku bersuamikan seorang hartawan. Tidak, cukup aku saja. Biar ia hidup sederhana dan bersuami seorang yang berbudi tinggi. Harus. Tapi kalau bisa keduanya sekaligus, ada budi, ada harta. Mau dicari di mana nanti? Adikmu itu hanya seorang gadis biasa. Apalagi sekarang keadaan kita sedang susah. Sebentar lagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis. Ini semua karena ulah ayah. Hingga Mintasi harus menderita pula. Sejak kecil Mintasi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai kakaknya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Andai saja aku punya uang 1 juta untuk perkawinan Mintasi, 500.000 saja sudah cukup nanti. Setelah Mintasi nanti, giliranmu nanti, kau kan pasti juga ingin kawin. Aku kawin. Enggak dulu deh, belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri sebelum saudara-saudaraku dan ibu mengecap rasa kebahagiaan atas jeripayahku, Bu. Ibu sudah bahagia, mama bahagia nanti. Karena nasib ibu bersuami tidak baik. Mintasi belum juga pulang. Barangkali banyak yang harus dikerjakan karena katanya mungkin bulan depan dia akan naik gaji. Wah, bagus itu, Bu. Maimun memang pintar. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa membiayai sekolahnya lagi. Tapi kalau ia mau bekerja keras, pasti dia akan menjadi orang yang berada di masyarakat. Marti, siapa pria yang sering kulihat bersepeda bersamamu? Dia itu cuma temanku. Tapi ibu rasa pantas sekali dia buat kau nanti. Meskipun ibu merasa dia bukanlah orang rendah derajatnya seperti kita. Tapi kalau kau suka, sudahlah, Bu. Buat apa sih memikirkan kawin sekarang? Kalau 10 tahun lagi baru bisa. Tapi kalau Mintasi sudah kawin nanti, kau juga harus kawin nanti. Kau kan lebih tua. Malam hari raya, sewaktu ia pergi, tak tahu apa yang harus aku kerjakan. Tetapi sudahlah, Bu. Buat apa sih memikirkan kejadian sudah berlalu? Assalamualaikum. Salam. Sudah lama
anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tidak ada lagi kabar tentang ayahmu. Bagaimana rupa ayahku? Ayahmu pada waktu itu, dia tidak suka belajar. Tidak seperti kau, dia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Dia suka meminjamkan uang ke sana, kemari, dan itulah Mintarsi. Selama hari raya, berapa hari kau libur? 2 hari kan? Oh iya, hampir lupa. Masih ada makanan yang belum ditaruh di meja ibu dalam dulu. Maimun, Pak Tito bertemu orang itu kapan? Kemarin sore, kira-kira jam 6:30 lah. Gimana pakaiannya? Sudah tidak begitu bagus. Pakaiannya sudah compang-camping. Oh gitu. Kau masih ingat lupa ayahku? Tak ingat lagi aku. Seharusnya Kak masih ingat. Kan waktu itu kakak Mak sudah berumur 8 tahun. Sedangkan aku masih kecil. Tapi, tak ingat lagi aku. Pak Tirto punya cerita tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu seorang yang baik hati. Jika saja dia berada di sini sekarang, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Tarsi, ini juga pulang. Jam berapa sekarang ini? Mungkin aku bertemu dengan orang India. Dia mengajarkan aku banyak sekali bahasa India. Aku juga mengajarkan dia banyak bahasa Indonesia. Wah, bagus itu pun. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya kau dapat membanggakanku. Seperti aku ini, harusnya sekolah rendah. Aku tidak bisa sekolah karena aku tidak punya ayah. Tapi kau yang bersemangat tinggi, kerjalah sekuat tenagamu. Yakin kau pasti bisa menuruti tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya. Tadi kami menunggumu, tapi lama banget. Makanlah apa yang kau lihat di luar. Waktu saya lewat di situ tadi, ada orang tua di jalan sana, dari jembatan sana. Dia lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Kok semua jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya agak tinggi, sedikit gemuk. Dia memakai peci dan membawa tas hitam. Aku lihat. Siapa, Mun? Gak ada siapa-siapa. Malam hari raya seperti ini, dia pergi pada waktu itu. Mungkin sudahlah, Bu. Buat apa sih memikirkan jeda berlalu? Nah, mungkinkah dia akan kembali? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nyonya Saleh? Seperti suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang, Nak. Ayahmu pulang. Tina,
dia suruhan orang waktu aku berumur 8 tahun. Dan jika kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu ketika aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kami hidup dalam keadaan sengsara. Tapi Kak, Ibu saja sudah memaafkan. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan, Maimun. Dulu sewaktu aku kecil, aku pernah menangis di bangkuannya karena lapar, dingin, dan penyakitan. Tapi Ibu selalu bilang, ini semua kesalahan ayahmu. Ayahmu lah yang harus disalahkan. Lalu aku jadi budak suruhan orang, dan Ibu menjadi bambu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku selalu berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak pada dunia kalau aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, pertolongan orang lain yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Maka jika kami mempunyai seorang ayah, maka ayahlah musuh sebesar-besarnya. Lihat ayah, Kak. Ayah sudah tua. Sering benar kau berucap kata ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Kita adalah darah dagingnya. Apapun yang terjadi, kita tetap anaknya, anak kandungnya, Kak. Maksudmu, ini adalah kewajiban kita. Setelah dia melepaskan hawa nafsunya kemana-mana, lalu ia kembali karena sudah tua, dan kita harus memeliharanya. Hah, enak sekali, Narti. Tega sekali kau berbicara seperti itu terhadap ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung? Ya, Minarti memang punya ayah, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Narti sekarang adalah Narti yang dibentuk oleh Narti sendiri. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku untuk menebus semua kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya, benar katamu Narti. Aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar aku diterima di mana tempat yang aku tidak kendaki. Kalau Kak Narti tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Maimun, jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkanmu? Kau lupa? Ayahmu yang sebenarnya itu adalah aku, Maimun. Kau menyakiti hati ibu, Kak. Kau yang pula membela dia. Sedangkan untukmu, aku juga yang bertinggal. Jangan begitu keras, Kak. Baiklah, kuliahlah orang tua itu. Sekalian cinta. Sudah. Kepulanganku hanya untuk menebus dosa-dosaku yang kau perbuat selama ini. Umurku sebenarnya sudah tak lama lagi. Aku ingin kembali dan bertemu dengan keluargaku. Tapi ternyata sekarang Ayah! Sakit apa? Kok sakit apa? Ayah kenapa? Ini semua karena kau! Apa itu? Sudah lama aku tidak berjumpa dengan kalian.
Aku minta maaf atas kesalahanku meninggalkan kalian tanpa alasan jelas. Sekarang, aku kembali dengan beban berat karena kanker stadium akhir yang kurasakan. Aku ingin menghabiskan sisa hidup bersama kalian, meminta maaf, dan memberikan kasih sayang yang seharusnya aku berikan sejak dulu. Aku janji akan berusaha memperbaiki kesalahan ini. Dengan salam, Ayah.